Ilmu itu saudara-saudara bil isnadi wat talabi, harus pakai proses ngaji dan mencari. Apa bedanya? Ada orang bertanya, Pak, bukannya sekarang kita akan lebih mudah mencari informasi ilmu lewat HP? Boleh, tapi orang mencari lewat HP, Google, YouTube, itu sebaiknya hanya untuk bantuan. Ulama itu saudara-saudara, Bapak Ibu, adalah sebuah kompetensi, bukan profesi, Kang Uyan. Kalau ada orang menganggap ulama itu profesi, keliru. Sampai-sampai di KTP-nya ditulis profesi ulama. Jangan-jangan itu KTP-nya Kang Uyan profesi mubalek kondang. Dari Karawang. Ulama itu kompetensi, orang yang memang memiliki kompetensi. Yang pertama kompetensi ilmu, yang kedua orang layak disebut ulama karena memiliki kompetensi yang kedua itu karena akhlak. Itulah yang kemudian dulu Ki Sahal Mahfud guru saya, Rais Am, yang melanjutkan Kiai Ilyas Ruhyat Allah yarham. Jadi sebagai santrinya Rais Am yang lebih muda, saya harus datang ke sini, Kiai. Karena guru saya Kiai Sahal Mahfud dulu wakilnya Kiai Ilyas Ruhyat, dan beliau menggantikan atau melanjutkan estafet daripada Kiai Ilyas Ruhyat, maka saya harus ke sini. Beliau katakan al-kiai wal ulama kan fi zamanil madhi man lahu al-ilm wal adab. Dulu orang baru dipanggil kiai atau ulama kalau yang bersangkutan punya ilmu dan punya akhlak. Punya ilmu saja tidak punya akhlak tidak pantas dipanggil ulama. Apalagi ilmu enggak, adab enggak ada. Ilmu saudara-saudara didapat karena banyaknya seseorang mau belajar. Dalam satu syair saya katakan, ya, wala suhbatun akhdhun bidinin wal adab. Adapun suhbah dengan para ulama, tujuannya adalah akhdhun bidinin wal adab, adalah mencontoh dari guru kita bagaimana beliau beribadah dan akhlak beliau. Sementara dalam hal ilmu cara mendapatkannya, wa ilal ulumi bidarsiha faltaftuni, dalam Bahar Kamil. Wala suhbatun akhdhun bidinin wal adab wa ilal ulumi bidarsiha faltaftuni. Kalau Anda pengen mendapatkan ilmu, ilmu didapat dengan belajar. Dari mana belajarnya? Ya dari para ulama. Sebab belajar ilmu kalau tidak lewat ulama bahaya. Kata seorang ulama dari tanah Andalusia, namanya Imam Asy-Syatibi. Syatibi itu nama daerah di Spanyol. Orang Spanyol bilang Jativa. Saya alhamdulillah 2 kali ke Spanyol. Habis kegiatan seminar dari Maroko, jalan-jalan saya ke Spanyol. Dulu jadi santri saya ngelalar Alfiah. Ini katanya yang ngarang orang Spanyol. Siapa namanya? Imam Ibnu Malik. Santri Cipasung pasti hafal. Qala Muhammadun no maliki Rabbillaha khaira. Nah, itu dikarang oleh ulama yang asalnya dari Spanyol. Zaman jadi santri, saya dulu mikir,
saya pengen ke Spanyol, pengen tahu kok ada orang dari Spanyol bisa ngarang ilmu nahwu luar biasa. Keturutan saya ke Spanyol 2 kali, alhamdulillah. Asy-Syatibi, Imam Syatibi, madhabnya Maliki, menulis kitab usul fikih yang terkenal namanya Al-Muwafaqat. Saya tadi diberitahu Kang Uyan karo Abah Kiai Ilyas Ruhyat, Kiai Ruhyat ahli usul fikih. Maka saya senang berbicara tentang kitab usul fikih, salah satunya malam hari ini. Ditulis oleh seorang ulama bernama Imam Syatibi. Beliau katakan, kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu saudara-saudara, ilmu itu adanya di hati para ulama. Tidak ada ilmu itu ditulis di kitab, tidak. Maka zaman dulu metode pencarian ilmu semuanya lewat imla. Guru bicara kemudian diimla, didikte. Karena apa? Karena kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di mana? Di dalam hati para ulama. Tsumman taqala ilal kutub, barulah kemudian ditemukanlah apa yang disebut kertas ini. Mulailah kemudian kitab-kitab ditulis di kertas. Tapi jangan salah, walaupun kitab ditulis di kertas, biar bagaimana kata Imam Asy-Syatibi, wa mafatihuha bi aidir rijal, kunci untuk mempelajari ilmu bi aidir rijal, tetap di tangannya para ulama. Artinya kalau mau paham ilmu harus ngaji dari guru. Itu pentingnya sanad, kata Kiai Uyan. Sekarang banyak orang yang belajar cari ilmu soalnya kahati bilailin, seperti pemungut kayu bakar di malam hari. Bahasa Arabnya hati bilailin. Orang yang mencari ilmu dengan cara seperti memungut kayu bakar di malam hari, itu kan malam hari gelap. Orang cari kayu bakar, dia tidak bisa membedakan ini sebenarnya kayu bakar apa tai onta. Sama-sama keras. Itulah perumpamaan orang yang belajar tidak lewat guru, tidak lama mulazamatus syuyuh, ngelalar ilmu seperti santri dulu 6 tahun tamat aliyah, bahkan ada yang nambah lagi ngaji. Sekarang orang maunya instan, seperti makan mie instan. Mentang-mentang sudah punya gadget, cari informasi langsung dari Mbah Google, dari internet, dari YouTube. Akhirnya salah mencari ilmu. Itulah yang saya katakan, sekarang kalau kita salah menaruh anak di pondok saja bisa salah itu sanad ilmunya, apalagi tidak dipondokkan, belajarnya dari YouTube, dari Google. Saya tidak tahu santri Cipasung ada yang terkenal di YouTube, ada? Belum ada, belum. Insya Allah menyusul dari Kerawang. Tapi sayangnya mereka yang terkenal di YouTube ini dijadikan panutan, padahal fa'afta bil masyhadi bila raja'il kutubi. Seringkali mereka berfatwa hanya melihat apa yang dilihat fenomenanya bil masyhadi bila raja'il kutubi, tapi mereka tidak memiliki referensi kitab karena ngajinya kurang lama. Ini bahaya. Sementara sudah kadung terkenal. Ya hasratan lil Google akhidus sababi. Wahai merugilah orang yang menjadikan Mbah Google akhidus sababi, sebagai sabab ilmunya, tidak lewat ngaji dengan ulama tadi. Padahal wa innamal ilmu itu saudara-saudara bil isnadi wat talabi, harus pakai proses ngaji dan mencari. Apa bedanya? Ada orang bertanya, Pak, bukannya sekarang kita akan lebih mudah mencari informasi ilmu lewat HP? Boleh, tapi orang mencari lewat HP, Google, YouTube, itu sebaiknya hanya untuk bantuan.
bukan untuk akhidus sabab. Biar bagaimana tradisi yang ada di pesantren dalam mencari ilmu, tradisi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dalam tradisi ilmu, ini adalah tradisi paling baik dalam mencari ilmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para santri, para alumni, saya termasuk yang terus berkata, kalau Anda pernah menjadi santri di pesantren, alumni pesantren manapun belajar agama, maka beruntung. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ilmu yang kita dapat di pesantren itu sanadnya jelas. Tadi itu guru kita jelas, Kiai Ruhyat mengaji dengan Kiai Muhammad Sobandi. Kiai Sobandi santrinya Kiai Syekh Mahfud Termas, santrinya Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil, Syekh Mahfud Termas, santrinya tadi ulama-ulama yang disebut di Mekah seperti Syekh Zaini Dahlan, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, yang saya merasa bersyukur alhamdulillah memiliki intisab dengan beliau, karena kakek buyut saya adik Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi bernama Muhammad Nawawi bin Umar, kakek saya Abdullah bin Umar. Kira-kira kakek saya itu kayak Kiai Bunyaminnya, Syekh Nawawi kayak Kiai Ilyasnya, kira-kira begitu. Ini jelas sanadnya, karena yang diajarkan adalah faham ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan faham wasatiyah. Sekarang kata ketua PWNU, tantangan kita berbeda dengan dulu. Justru dengan hebatnya sosial media tadi, YouTube, Google, orang jadi belajar agama malas. Yang didapatkan itu sekarang adalah imma bisa jadi mereka menjadi muslim yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan kaku itu bisa dua, Pak Wakil Bupati. Pertama, kaku itu bisa radikal, atau kaku itu bisa tekstualis. Yang radikal biasanya fatwanya keras, bisa menghalalkan darah orang yang berbeda paham padahal sama-sama Islam, apalagi yang non muslim. Saya tahun 2016 diundang pengajian ke Belanda. Lalu di saat saya istirahat, saya menyetel Al Jazeera di Belanda. Itu persis Piala Eropa. Ada berita bahwa di Irak itu ada orang menembaki orang yang sedang menonton final Piala Eropa. Ketika menembak sambil takbir. Kalau di sini kan takbir mendengar qori baca Quran tadi. Di sana takbir menembak orang. Yang ditembak itu Islam juga. Dor 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 dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya di berita Al Jazeera itu ditayangkan yang menembak ini adalah Daesh, atau di sini disebutnya ISIS. Waktu diinterogasi oleh polisi Irak, kenapa Anda bunuh mereka itu? Apa salahnya? Kata kelompok ini, mereka salahnya melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Ditanya polisi, dosa besarnya karena nonton bola. Nah, padahal tadi Kiai Ruhyat senang main bola ya kiainya. Ya. Ditanya, kenapa kok main bola kok jadi dosa besar? Karena yang main bola pasti pakai celana pendek, dengkulnya kelihatan, auratnya kelihatan, maka dosa besar. Yang nonton juga dosa besar, kecuali yang main bola pakai sarung atau pakai gamis. Waduh, bayangkan, rupanya mereka ini belajar dari guru yang pahamnya kaku. Saya mau tanya santri Cipasung, ayah main bola ayah? Alhamdulillah, berarti di sini kiainya memperbolehkan main bola, tidak menganggap itu dosa besar. Bayangkan kalau ketemu paham begini, nonton bola aja dianggapnya dosa besar. Nanti akan muncul lagi fatwa yang menganggap orang yang bekerja sama dianggapnya dengan orang non muslim, apalagi berbaik juga halal darahnya. Itulah yang kemudian jadi pengikut-pengikut ISIS, Daulah Islamiyah, yang juga sebagian ada di Indonesia. Pernah kantor polisi di Cirebon, orang sedang sholat Jumat dibom.
Betul ya Pak Polisi ya? Lah ini nih paham semacam ini itu didapat dari internet dan YouTube.